الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-102, yaitu aulia. Lafaz ini merupakan jamak dari kata al-wali yang mengandung makna setiap yang menguruskan urusan, penolong, yang dicintai, sahabat, jiran atau tetangga, pengikut, penolong, pembebas hamba yang taat. Ungkapan Allah waliyuk bermaksud Allah menjaga dan mengawasi kamu. Perkataan al-mu'min wali Allah membawa maksud yang taat kepadanya. Al-mu'minu waliyullah. Waliyul ahdi, waliyul ahdi artinya putra mahkota. Waliyul mar'ah artinya yang mewakilkan ikatan pernikahan kepadanya atau ke atasnya, dan tidak batal akad itu sekiranya ketiadaannya. Waliyul yatim bermaksud pengasuh anak yatim, dan auliyaul amri artinya para penguasa. Al-wali juga bermakna lawan kepada musuh dan setiap orang yang mendekati kamu. Lafaz aulia disebut 42 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 28, 175 dan 257. An-Nisa surah keempat ayat 76, 89, 139, 144. Al-Maidah surah kelima ayat 51 disebutkan 2 kali, 57, 81. Al-An'am surah ke-6 ayat 121 dan 128. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 3, 27 dan 30. Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 34 disebutkan 2 kali, 72 dan 73. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 23 dan 71. Yunus surah yang ke-10 ayat 62. Hud surah yang ke-11 ayat 20 dan 113. Ar-Ra'du surah yang ke-13 ayat 16. Kemudian Al-Isra surah yang ke-17 ayat 8. Al-Kahfi surah 18 ayat 50, 102. Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 18. Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 41. Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 6. Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 3. Fussilat surah yang ke-41 ayat 31. Asy-Syura surah yang ke-42 ayat 6, 9 dan 46. Al-Jasiyah surah yang ke-45 ayat 10 dan 19. Al-Ahqaf surah yang ke-46 ayat 32. Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat 1.
Al-Jumu'ah surah yang ke-62 ayat 6. Di dalam Al-Quran, lafaz aulia dapat dikategorikan pada 4 golongan berdasarkan sandaran dan hubungannya dengan kata lain. Pertama, dihubungkan kepada Allah seperti dan Yahudi, seperti ayat 28 surah Ali Imran dan surah Al-Maidah ayat 57. Ketiga, disandarkan kepada syaitan seperti dalam surah An-Nisa ayat 76. Keempat, disandarkan kepada mukmin seperti dalam surah Al-Anfal ayat 72. Diriwayatkan oleh Ad-Dahhak dari Ibnu Abbas ayat 28 surah Al-Imran turun kepada Ubadah bin As-Samit Al-Ansari. Beliau adalah sahabat yang turut serta dalam perang Badar. Beliau memiliki perjanjian persahabatan dengan orang Yahudi. Ketika Nabi Muhammad SAW keluar pada perang Ahzab, Ubadah berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya bersamaku 500 laki-laki dari Yahudi, dan aku melihat mereka mau keluar bersamaku dan membantu menghadapi musuh." Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Dalam ayat 72 surah Al-Anfal, Al-Imam Asy-Syaukani berkata, maksud aulia di sini ialah sesama muslim menjadi saudara atau sahabat yang saling membantu dan menolong. Dalam tafsir Al-Jalalain, lafaz aulia dalam surah An-Nisa ayat 76 bermaksud penolong-penolong agamanya yang batil, yaitu orang kafir. Ibnu Katsir berkata, sesungguhnya wali-wali Allah ialah orang yang beriman dan bertakwa. Setiap orang yang bertakwa adalah wali bagi Allah. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas kedua-duanya berkata, aulia Allah ialah orang yang apabila dia memandang pasti ingat Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya di kalangan hamba Allah ada yang diinginkan seperti mereka oleh para nabi dan syuhada. Dikatakan, siapa mereka ya Rasulullah? Kami berharap supaya kami dapat mencintai mereka. Rasulullah SAW bersabda, mereka ialah golongan yang saling mencintai karena Allah, jauh dari harta keduniaan dan juga nasab. Wajah-wajah mereka bercahaya di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka tidak takut ketika manusia takut, dan tidak bersedih apabila manusia bersedih. Lalu beliau membaca ayat di atas. Kesimpulannya, maksud umum lafaz aulia ialah penolong, sahabat, dan pengikut.